Halo, Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, di mana tentunya banyak dari kita semua yang tidak sabar untuk melihat pertandingan pertama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia yang akan melawan Timnas Arab Saudi di Jeddah, teman-teman. Dan tentunya saya yakin juga banyak teman-teman semua yang memimpikan untuk melihat Timnas Indonesia debut di Piala Dunia tahun 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Tentunya itu bukan mimpi di siang bolong ya, karena kita tahu Timnas Indonesia lolos di putaran ketiga dan 2 hari lagi Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Arab Saudi. Jadi kita akan melihat apakah anak-anak asuh dari Coach Sintayong ini mampu mewujudkan mimpi sebagian besar pendukung Timnas Indonesia untuk melihat Timnas Indonesia debut di Piala Dunia tahun 2026 nanti, teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan oleh anak-anak asuh Coach Sintayong di putaran ketiga ini? Ya tentunya harus bisa mendapatkan hasil-hasil terbaik di setiap pertandingan yang akan ia lakoni di grup C ini, termasuk laga pertama melawan Timnas Arab Saudi, teman-teman. Karena kita tahu disinilah kunci awal untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Yang pertama, harus bisa mendapatkan poin dari kandang Timnas Arab Saudi. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak asuh Coach Sintayong. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan poin dari kandang Timnas Arab Saudi ini? Sementara kita tahu Timnas Arab Saudi tentunya merupakan tim yang jauh lebih kuat dari Timnas Indonesia. Apalagi kalau kita melihat dari segi ranking FIFA, Timnas Arab Saudi berada di peringkat 56 dan Timnas Indonesia berada di peringkat 133. Tapi menurut media-media dari Arab Saudi, ya Timnas Arab Saudi tentunya tidak boleh menganggap remeh Timnas Indonesia yang saat ini ditukangi oleh Coach Sintayong, karena beberapa tahun terakhir ini semenjak Coach Sintayong melatih Timnas Indonesia banyak peningkatan, banyak kemajuan, apalagi disokong dengan pemain-pemain diaspora yang saat ini memperkuat Timnas Indonesia. Itu yang dikhawatirkan oleh media-media Arab Saudi tentunya tentang kekuatan Timnas Indonesia. Jadi ya, saya berharap anak-anak asuh dari Coach Sintayong bermain lebih enjoy, menikmati permainan, karena tentunya pemberitaan dari media Arab Saudi ini seakan-akan membuat Timnas Arab Saudi lah yang dalam tekanan besar ketika menghadapi Timnas Indonesia. Kita sebagai tim tamu tentunya harus menikmati pertandingan nanti. Nah, meskipun ini sulit, tapi sekali lagi saya selalu mengatakan di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Kalau pemain-pemain bisa bekerja keras di atas lapangan, ya tentunya hasil akhir biasanya akan mengikutinya, teman-teman. Jadi lihat saja pemain-pemain ya sangat enjoy di Jeddah saat ini. Ada yang pergi umroh dulu, ada yang cukur pelontos kepalanya, teman-teman, seperti Ratna Toratmangun. Jadi cukup enjoy. Rasanya saya tidak melihat di dalam skuad Timnas Indonesia ada tekanan, dan mudah-mudahan rasa enjoy yang dimiliki oleh pemain-pemain Timnas Indonesia sejalan dengan hasil yang akan dibawa pulang dari kandang Timnas Arab Saudi. Ya, kalau kita sedikit bikin prediksi tentang pemilihan pemain yang akan mengisi starting line up dari Timnas Indonesia, kira-kira menurut teman-teman semua siapa pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong, baik dari segi posisi kiper, back, gelandang, dan lini depan atau striker. Untuk kiper tentunya ini saya masih abu-abu apakah Hernando Ari atau Nadeo Argawinata yang akan mengambil posisi kiper Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Arab Saudi nanti, teman-teman. Tapi yang jelasnya feeling saya Coach Sintayong masih akan memilih Hernando Ari, teman-teman. Terlepas apa yang udah dilakukan oleh Hernando Ari di Liga 1, tapi Sintayong tentunya punya kepercayaan tersendiri kepada Hernando Ari, teman-teman. Jadi di pertandingan melawan Timnas Arab Saudi yang akan mengisi posisi kiper Timnas Indonesia yaitu
Hernando Ari kalau menurut prediksi saya teman-teman. Dan di center back tentunya kita tahu Coach Sintayong biasanya menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Jadi tentunya teman-teman udah tahu semua pasti dua center back ini akan dipastikan turun ketika menghadapi timnas Arab Saudi, yaitu Rizky Ridho dan Jay Ijes. Siapa yang akan menemani untuk menjadi tiga center back di lini belakang? Apakah Sandy Walsh yang sebelumnya kita udah melihat ketika menghadapi timnas Vietnam? Apakah Calvin Perdon akan ditarik turun, atau Nathan Choaon yang akan ditarik untuk bermain bersama Jay Ijes dan Rizky Ridho? Karena untuk posisi kiri timnas Indonesia memang cukup tebal, jadi ya, mungkin Coach Sintayong akan menarik salah satu back kiri kita untuk turun ke lini belakang menemani Jay Ijes dan Rizky Ridho. Jadi kemungkinan besar kalau bukan Nathan Choaon, mungkin Calvin Perdon yang akan turun di posisi back tengah teman-teman. Untuk back kanan tentunya ini akan menjadi perebutan antara Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Jadi ya untuk pertandingan krusial yang seperti ini ya saya akan memberikan kepada Sandy Walsh untuk bermain pertama. Kalau memang ada kebuntuan tentunya Asnawi Mangkualam akan menjadi pemain yang akan mengisi di babak kedua nantinya teman-teman. Dan di posisi wingback kiri tentunya ini akan menjadi milik Sain Patinama kalau Calvin Perdon ditarik ke lini belakang menemani Jay Ijes dan Rizky Ridho teman-teman. Sain Patinama. Tapi kalau tidak tentunya Calvin Perdon akan menjadi milik dari sisi kiri timnas Indonesia. Dan gelandang, siapa kira-kira yang akan turun di sini? Apakah Nathan Choaon bersama Tom Haye atau Ipar Jenner bersama Tom Haye? Ya, ini juga akan menjadi pemilihan yang berat menurut saya. Tapi kalau kita berkaca di pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya siapa yang sering menemani Tom Haye? Ya dua pemain ini, Ipar Jenner dan Nathan Choaon teman-teman. Untuk pertandingan melawan timnas Arab Saudi, ya kemungkinan besar akan menjadi milik dari Tom Haye dan Nathan Choaon teman-teman. Itu prediksi saya akan mengisi lini tengah timnas Indonesia. Dan tiga pemain lini depan timnas Indonesia, kira-kira siapa yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong? Ya tentunya yang pertama saya udah yakin Ratnato Ratmangun akan mendapatkan tempat di lini depan timnas Indonesia. Dan yang kedua, Rapais Jurik juga akan pasti diturunkan oleh Coach Sintayong di laga pertama melawan timnas Arab Saudi. Dan yang ketiga, ini tentunya mungkin akan menjadi perebutan antara Witan, Marcelino, baik itu Ramadan Sananta, baik Egy Maulana Fikri teman-teman. Tapi seperti yang kita bahas tadi di lini tengah, kalau kita melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya tentunya ini akan menjadi milik Marcelino Ferdinand teman-teman. Jadi itu yang akan mungkin menjadi starting line up di dalam skuad timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Arab Saudi. Dan tentunya saya berharap siapapun pemain yang diturunkan nanti melawan timnas Arab Saudi memberikan 100% kekuatannya, kalau perlu 110% kekuatannya untuk bisa mendapatkan hasil positif di pertandingan pertama ini teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu membawa pulang poin dari kandang timnas Arab Saudi atau bagaimana? Silakan tulis prediksi kalian atau komentar kalian di kolom komentar. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye bye.